Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis kreatif. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nizul Niam, NIM 1909102021112. Pada video ini berisi tentang mata kuliah bisnis kreatif. Penjelasan yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Seiring perkembangan zaman dan pesatnya persaingan dalam berwirausaha, menuntut wirausaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk atau jasa yang dimilikinya untuk menyelaraskan kebutuhan konsumen yang semakin beragam dan tanpa batas. Pengertian inovasi sendiri adalah kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa, sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. Inovasi sering dikaitkan dengan perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Kreativitas sendiri ialah sebuah potensi yang dimiliki oleh setiap manusia dan bukan yang diterima dari luar individu. Kreativitas yang dimiliki oleh manusia ini lahir bersamanya waktu ketika lahirnya manusia tersebut. Berikutnya yakni tujuan inovasi dibagi menjadi 3, yaitu meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, dan memperluas jangkauan produk. Sedangkan untuk tujuan kreativitas sendiri, menciptakan ide atau hal baru, menerapkan solusi hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang, serta menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Mengelola kreativitas. Secara sederhana yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan individu. Wirausahawan memiliki jiwa kreatif. Dengan pemikiran yang kreatif, berbagai macam permasalahan dapat diatasi dengan baik. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi oleh bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Bentuk-bentuk kreativitas ada 3. Yang pertama, ide. Pemikiran kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas karena hal ini untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud dapat berupa tulisan seperti buku, publikasi, dan lainnya. Gagasan hal ini merupakan gagasan untuk mengatasi suatu permasalahan. Ciri-ciri kreativitas menurut David Campbell ada 3 kategori, yaitu ciri-ciri pokok, ciri-ciri yang memungkinkan, dan ciri-ciri sampingan. Dalam mengelola kreativitas terdapat strategi pengembangan dan kreativitas individu, yakni yang pertama mengenali hubungan, kembangkan, gunakan akal, dan hapus perasaan ragu-ragu. Pola pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Pemikiran kreatif juga memungkinkan bagi setiap orang untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan ada 4, yaitu kinerja karyawan menjadi lebih optimal, menghindari stres pada karyawan, menemukan inovasi baru, dan membenahi sistem yang ada. Selain itu, dukungan untuk meningkatkan karyawan yang optimum dapat berupa dengan membebaskan karyawan untuk berinovasi sesuai kreativitasnya, menyediakan fasilitas, mengumpulkan ide, dan tentunya tidak lupa memberikan apresiasi. Yang berikutnya adalah inovasi produk. Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tetapi bisa juga berupa peningkatan pelayanan. Tujuan inovasi produk yang pertama, meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, menciptakan pasar baru, memperluas jangkauan produk, dan mengganti produk atau layanan. Dimensi inovasi produk. Menurut penelitian Sekardila Pratiwi, terdapat 3 dimensi inovasi produk, antara lain yang pertama perluasan lini, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan bervariasi sehingga memudahkan konsumen mencari barang sesuai kehendaknya. Yang kedua, produk baru.
yaitu produk baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. Yang ketiga, produk baru, produk benar-benar baru. Maksudnya adalah produk yang termasuk baru bagi perusahaan maupun pasar. Selain itu, terdapat manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Marketing memiliki peran penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk berhubungan erat. Meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran yang telah diusulkan, sebagian besar peneliti telah menjelaskan strategi pemasaran melalui aspek 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Kreatif dalam berusaha. Dalam prosesnya, wirausaha mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, material, dan peralatan lainnya, serta melakukan sebuah proses yang disebut creative destruction untuk menghasilkan suatu nilai tambah guna menghasilkan nilai yang tinggi. Sehingga inti dari keterampilan wirausaha adalah kreativitas. Pentingnya kreativitas dan inovasi dalam berbisnis. Kreativitas dan inovasi dalam berbisnis adalah dua hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri pelaku bisnis demi kesuksesan. Keduanya seringkali dipandang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena lahirnya inovasi adalah dari bentuk kreativitas itu sendiri. Menurut Graham Walsh dalam bukunya yang berjudul The Art of Talk menyatakan bahwa proses kreatif ada 4 tahap, yaitu tahap pertama persiapan, tahap kedua tahap inkubasi, tahap ketiga tahap iluminasi, tahap keempat tahap verifikasi. Kreativitas dan inovasi memegang peran yang sangat penting dalam berbisnis. Berbagai kesuksesan pebisnis di dunia diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi pengembangan produk baik barang dan jasa. Kreativitas tersebut harus dilandasi dengan cara berpikir maju, gagasan-gagasan baru, dan berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada sebelumnya. Hal inilah yang disebut dengan kebaruan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kreativitas dalam organisasi. Kreativitas organisasi dapat diciptakan melalui proses sinergi antara lingkungan, kreativitas anggota organisasi, dan organisasi. Ketiga elemen ini saling berpengaruh, sehingga organisasi harus mampu mengelola ketiga elemen ini. Dan dengan tujuan agar organisasi dapat menemukan nilai lebih dan daya saing. Lingkungan yang kompetitif merupakan lingkungan yang selalu berubah dan menuntut adanya kreativitas anggota organisasi dan sikap adaptif organisasi. Inovasi dalam organisasi didefinisikan sebagai cara baru dalam pengaturan kerja dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inovasi organisasi mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Dibutuhkan budaya inovasi yang mendukung ide-ide baru, proses, dan cara umumnya melakukan bisnis baru. Peranan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan dan perubahan organisasi. Kreativitas dan inovasi bagi organisasi adalah sebuah kebutuhan yang sangat vital, karena kreativitas menjadi tulang punggung bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kreativitas dan inovasi dibutuhkan organisasi untuk perubahan lingkungan yang terus meningkat dengan cepat dalam bidang teknologi, dalam standar produk, dan juga dalam persaingan. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih.